Kalau gue ya, biasanya karena dari keakraban yang berlebih dalam artian keakraban sebagai teman ini kadang-kala melebihi inilah ya kadar seorang teman kadang-kala. Entah kita yang terbaperi atau misalkan teman kita yang terbaperi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di Gelma Bermuda bersama gua Egi Ciluk, Andi Bang, Egi Andi Ciluk Bang. Ringan ya. Ciluk. Kali ini kita akan membawakan topik yang gak penting ya, tentang friend zone dan brother zone. Ya gak penting-penting amat. Karena waktu kita apa? Membahas perkara yang penting dan menginspirasi sampai Yang tidak penting dan tidak menginspirasi. Ini salah satunya. Friend zone dan brother zone kita mulai dari definisi apa itu friend zone. Friend itu bahasa Inggrisnya itu teman. Bahasa Inggris itu friend, bahasa Indonesia itu teman. Ah benar. Oh salah gua. Friends itu berasal dari kata teman ya. Dari kata bahasa Inggris artinya teman dan zone itu bahasa Indonesia zona. Jadi zona teman. Oke. Jadi teman zona. Tapi makna itu udah diakuisisi oleh hubungan yang seperti Terjebak dalam persahabatan sini. ada rasa lebih. Iya teman tapi cinta. Kayak gitulah. Betulnya lu pernah ngalamin belum friendzone? Menurut sudut pandang dan keleman gue belum pernah tuh. Oke. Tapi gak tau kalau orang lain gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau lu Gua pernah sih. Oh, bukan harusnya setelah gua banyak pernah. sih lu. Harusnya Kayaknya gua banyak. pernah lah. Banyak lu kayaknya. Enggak sih kalau banyak bisa dihitung. Itu rasanya gimana? Rasanya ya menerima keadaan sih itu. Kalau di friend zone itu kan pasti ada orang yang merasakan dan kita merasakan ingin sesuatu yang lebih gitu. Dia ingin Gua mah di posisi kedua-duanya. pernah lu. Kadang ada yang gua yang merasakan, ada yang orang lain merasakan. Kayak gitu sih. Seimbang lah, balance. Tapi kalau misalkan pahit manisnya gimana? Kayak lu yang merasakan atau lu yang dirasain gimana? Kalau gua yang ngerasain, jadi imbasnya itu kita tuh jadi apa ya? Yang biasanya sering bareng gitu ya, tiba-tiba jadi canggung. Canggung. Ya, sorry. Suka ini mah. Dicaletot. Dicaletot lah. Jadi kalau di posisi gue yang merasakan itu biasanya tiba-tiba jadi canggung, kemudian ya buat apa-apa bareng tuh jadi takutnya ada yang kayak gimana gitu. Jadi tanggung lah gitu, ibaratnya jadi tidak seperti biasanya teman. Jadi jaga jarak. Ya jadi gara-gara kadang kala yang biasanya suka akrab jadi tiba-tiba canggung gitu kan, jadi situasi krik nah kayak gitu lah kayak gitu. Kalau misalkan teman gue yang merasakan, gue pernah sampai ada yang nangis loh bro. Gara-gara lu abaikan dia merasa ingin lebih. Dia merasa ingin lebih, cuman gue suka orang lain. Nangis dia bro. Kayaknya yang lu rasain dirasain juga oleh teman-teman semua di sana gitu. Yang terjebak dalam zona friend dan brother. Gimana sih lu? Friendzone belum. Topiknya dua itu. Iya gitu. Ya itulah kurang lebih lah, ada enak dan gak enaknya sih. Pengertian mungkin gak ada yang absolut ya. Ya nggak ada yang absolutnya. Kalau friendzone itu ibaratnya kalau kita secara apa ya, hemat gue tuh teman tapi cinta udah. Gitu. Karena belum ada penelitian ilmiah sebenarnya. Iya, belum ada definisi penelitian secara paten gitu. Ya belum ada. Dan referensi dari jurnal yang gue baca ya, kalau friendzone ya sebatas lu tuh cinta, tetapi ya lu bisa lebih, ya udah teman aja gitu. Terus misalkan penyebab terjadinya hal itu apa? Biasanya karena dari sudut pandang lo dulu. kalau gue ya biasanya karena dari keakraban yang berlebih dalam artian keakraban sebagai teman ini kadang-kala melebihi inilah ya kadar seorang teman kadang-kala. Entah kita yang terbaperi atau misalkan teman kita yang terbaperi gitu. Tapi unsur kenyamanan, unsur Ya itu good looking misalkan atau apa itu kalau pasti berpengaruh. Kalau menurut gue ya kalau misalkan teman, berbicara teman, Okay. karena ini friendzone bukan memandang good looking sebenarnya, tapi lebih ke nyaman lu bareng ketika bareng dia, lu nyambung ngobrol sama dia, terus ketika lu jalan-jalan sama dia, tiba-tiba misalkan nih ada suatu momen yang memang absurd tuh dalam artian ketika lu tiba-tiba bisa merasakan apa ya, hati lu ketika tersentuh gitu ya. Jadi ada momen seperti itu lah. Jadi ada klarifikasi dari hati bahwa aku kayaknya
Jadi suka ada momen-momen yang memang membuat hati itu berlebih gitu. Zona nyamannya melebar. Terus istilahnya kan itu di zona pertemanan, pasti pertemanan itu bukan hanya kita dengan orang itu kan, pasti ada lingkungan yang lebih luas. Berpengaruh gak sih menurut lo gitu perasaan lo ke seseorang teman lo itu terhadap pertemanan lo secara luas gitu? Kalau misalkan secara luas biasanya ada sih dampaknya. Kayak lo misalkan punya geng nih, isinya 5 orang. Terus misalkan di antara lu tuh di antara lu berdua misalkan ada rasa, nah berpengaruh gak sih ke tongkrongan lo selanjutnya dengan yang 5 orang itu dari gimana? Kalau misalkan orang 5 orang itu tahu biasanya berdampak. Tapi kalau misalkan kalau misalkan diam-diam ya biasanya biasa aja sih sebenarnya. Jadi hanya kita dan dia aja yang tahu. Tapi kalau misalkan ada orang dari 5 orang tersebut ada yang tahu, biasanya itu akan berdampak sih. Berdampaknya dalam artian mereka yang jadi canggung ke kita juga, atau misalkan mereka yang ngomporin. Bener dah, itu sering terjadi. Kebanyakan di lapangan mereka masih ngomporin. Kebanyakan di lapangan seperti itu sih. Dan gue juga pernah ngalamin kayak gitu. Kalau misalkan dari sisi pengalaman gue gitu ya, kalau posisi friendzone dan brother zone itu biasanya ada pihak yang disalahkan, ya. Kayak misalkan lu suka ke gue, bukan, lu suka ke teman gue. Anjir, amit ngapain? Lu suka ke teman gue gitu ya. Nah teman gue ini misalkan biasa aja. Nah biasanya ya, bukan berarti pasti. Biasanya pihak yang merasakan lebih terus diresponnya dengan secara langsung, biasanya itu merasa dia itu tidak dihargai dan cenderung menyalahkan orang itu. Bener ya? Lu pernah. Tapi kalau misalkan di posisi disalahkan enggak sih? Karena menurut gue perasaan gue harus disalahkan tau. Oke, kalau misalkan kita bicara tentang esensi perasaan itu kan baik. Jadi tidak ada yang disalahkan. Tidak perlu, kalau menurut gue ya. Ini kita mencari hal yang tidak berfaedahnya, bro. Jadi yang bisa meretakkan hubungan gitu. Jadi kalau misalkan lu suka ke teman gue, sedangkan teman gue itu gak suka sama lu, cenderungnya kan kita tuh akan, kok dia gak peka sih, kok dia blablabla. Gimana tim lu ngerti sih? Ngerti. Lu aja mungkin yang gak ngerti. Lu tuh gitu, udah 3 episode sama gue, lu kerjanya itu mematahkan argumen gua gitu. Kerjaan dia. Jadi harusnya ketika argumen gua lemah, lu itu masuk bukan kalau ngerti gak sih tim? Bukan gitu sih. Lu yang bicara coba gimana? Ya kalau misalkan di posisi itu ya, kalau gue tuh jadi kalau misalkan untuk disalahkan, kalau gue tuh enggak sebenarnya. Iya kan lu, kan kita berbicara secara luas nih. Barangkali kan teman-teman di sana mengalami apa sih tindakan kita ketika kita diacuhkan itu perasaan kita ke teman sendiri itu? Apakah emang boleh merasa menjadi korban pengacuhan atau gimana gitu kan? Oke. Yang gua mau pancing itu ke arah sananya, bukan lu harus membela diri. Oh, gua enggak merasa gitu, gua enggak merasa disalahkan. Oh iya. Kalau misalkan berbicara tadi ya tiba-tiba temen lu ngacuh, tiba dia ngejauh, itu misalnya apa ya? Itu dia berhak untuk menyalahkan, bisa aja karena ini adalah berhubungan dengan pertemanan lah ya. Pertemanan tiba-tiba jadi canggung, tiba-tiba jadi jauh kan seharusnya kalau misalkan dia profesional dengan perasaannya sendiri gitu ya. Ya jalan aja bisa membedakan gitu. Ya bisa membedakan momen ketika memang ini lagi masa pertemanan misalkan sama geng-geng yang lain ya bergaul aja. Tapi kalau misalkan ada di fase lu lagi sama dia kebetulan ada di satu tempat tertentu berdua atau misalkan lagi jalan ya lu bisa nanyain kenapa sih gue diajuin gitu kan. Maksudnya apa gitu lah ibaratnya gitu. Tapi biasanya gitu kalau misalkan lu berteman 5-an tiba-tiba lu jalan berdua gitu. Biasanya terendus sih. Ya biasanya ada yang terendus ya. Dan pasti orang teman-teman juga yang di sekitar kita pasti menilai lah. Pasti menilai lah. Dari gimmick mungkin. Dari gimmick, entah itu dari gerak-gerik, biasanya seperti itu sih. Kadang-kadang kan kalau misalkan nih, kalau misalkan ada yang misalkan lu temenan sama cewek, yang ceweknya satu tuh suka ke lu. Biasanya kan kalau teman-teman yang cewek pasti nyadar lah. Dia dari gimmick dia memandang ke orang yang dia suka kan berbeda. Jadi nih pesan kita buat teman-teman di sana gitu. Menyikapi friendzone atau misalkan mencari tahu di situasi friendzone ini yang tiba-tiba memiliki rasa itu gimana gitu. Kita kan kadang kita gak peka nih, cowok tuh kan gak punya hati kan. Kalau cowok itu kan main otak. Lu maksudnya gak punya hati gimana sih? Biasanya kan kalau cowok kita tuh nyadar kalau misalkan teman kita ada yang suka cenderung suka. Iya, tapi biasanya kita abai. Nah di posisi itu tindakan seperti itu kita lakuin buat apa gitu?
Nah, ini untuk pengetahuan teman-teman cewek juga di sana gitu. Ya, karena Kalau biasanya misalkan- kalau misalkan karena kita ini lelaki yang punya logika, jadi biasanya kita bodoh amat itu biasanya untuk cari aman biasanya gitu kan. Ada kecenderungan kita juga gak suka ke dia ya? Nah, gitu biasanya kalau misalkan cowok ketika misalkan Cuek. biasanya dia itu antara dia memang nggak suka sama teman-teman atau nggak sama lo gitu ya, atau misalkan biasanya dia itu cari aman biasanya kayak gitu. Biasanya harga dirinya agak tinggi sih. Jadi sebenarnya yang harus peka itu adalah dia gitu ya terhadap gimmick kita. Nah, biasanya harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Jadi Ya cuma kan kadang-kadang mah wanita itu pengennya di ngertiin dan sebagainya. Jadi lah itulah. Ya kan cowok itu meskipun nggak punya hati dalam artian cenderung memakai logika kan, tapi cowok itu kan menghindari menyakiti. Nah, itu yang menjadi salah satu alasan kenapa gua gak suka cowok, bro. Jadi kalau lebih suka cewek aja, kalau cowok kayak gitu. Kok Kan? gue jadi suka cowok ya? Anjir. Parah. Anjir. Nanti di ini ya. Di mute ya waktu gua bilang ini ya, di mute ya. Nah, sekarang kita coba deh, misalkan posisikan kita sebagai dari sudut pandang cewek. Kalau misalkan si ceweknya yang disukai oleh si cowok, terus dia sama nih acuh, apa itu? Samakah dengan apa yang dilakukan cowok? Kalau cewek. Kalau cewek. Gua bingung sebenarnya apa posisinya dari sebagai cewek. Kan istilahnya gini, kalau lo kan pernah mengalami dua posisi. Gini aja balik coba kalau lo di posisi lo jadi cewek gimana? Gimana? Anjir, elektabilitas Iya, maksudnya ketika lo di posisi cewek gimana? Lo nanya gua terus ya lo aja yang tanya sekarang. Gua berbicara psikologi ya, bukan berarti gua pernah ikut kursus dari cewek. Astagfirullah. Ini mohon jangan orang yang pernah punya cerita masa lalu dengan gua jangan nonton gitu ya. Menurut gua sih sama ya. Tujuannya adalah untuk menghindari menyakiti perasaan si lelaki itu sih. Cuman mungkin caranya berbeda. Kalau misalkan cowok kan cenderung bodo amat, terus ya udah jalani aja pertemanan gitu meskipun harus ada dia. Kalau cewek itu biasanya dia merasa nih lu suka ke dia. Kan gua cewek. Gua cewek kan. Gua susah bayangkan lu sebagai cewek, bro. Kalau kan Egi, kalau lo Ega. Ya kenalin, ini Ega. Gitu sih, kalau cewek cenderung menghindar. Di samping dia bodo amat, emang dia gak suka sama lo gitu. Cenderung menghindar. Kalau ada pertemuan nongkrong yuk, ya dia ada alasan gitu sih. Kalau cewek secara psikologi ya, bukan berarti gua punya. Jadi berarti lebih ke menimbang perasaan gitu ya. Kalau cewek kan gitu, perasaannya sensitif loh. Tapi bisa jadi kalau misalkan di suatu posisi di mana si cewek ini merasa dia tuh suka sama gua, dia tiba-tiba balik suka bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Itu friendzone yang berhasil. Itu jadi friendzone yang goal. Itu friendzone yang diinginkan oleh semua insan cinta di luar sana. Oke. Itu berbicara friendzone ya. Kalau misalkan brother John, lu pernah nggak sih dianggap kakak oleh misalkan oleh seorang perempuan? Ya kita cukup kakaan aja, pernah nggak? Gue tuh sebenarnya track record di bidang itu. Atau misalkan dianggap jadi om John gitu. Jadi sugar daddy mungkin. Pernah sebenarnya kurang pengalaman sih dari dua hubungan itu, friendzone, brother John, belum pernah sih gua. Kayak kalau misalkan ada yang nganggap gue senior gitu kan panggilannya akang atau gimana gitu. Ya itu bisa salah satunya di brother John loh, bro. Hanya sebatas. Kita masuk dulu ke brother John ya. Iya. Brother John itu secara definisi bedanya dengan friendzone apa? Ya itu tadi lu dianggap kakak atau misalkan yang ceweknya secara spesifik fakta di lapangannya gitu. Iya, ya kita mah cuman cocoknya lebih kayak adik kakak aja deh, kayak gitu lah. Ibaratnya lu, misalkan lu mau sebagai akang ada tingkat lu, ya lu kan. Saya mah cukup jadi akang aja deh, kamu aja dari tingkat aja, kayak gitu. Pasti lu pernah lo, gue yakin pernah lo berbicara tentang brother John pernah lo. Akang itu kalau bahasa ininya kakak lo. Kakak itu benar kan benar. Kalau gua memandang definisi brother John itu lebih intim ke keluarga. Kayak misalkan apa intim gimana lu jangan traveling jauh segini. Intim keluarga. Kayak misalkan lu terlibat dalam acara keluarga dia atau keluarga dia tuh kenal sama lu gitu. Jadi ada hubungan yang melibatkan orang tua atau orang terdekat, itu lebih ke brother John. Terus kalau misalkan orang-orang di luar sana memang ketika dia misalkan kita dicup ada kakak aja gimana dulu? Itu sudah brother John belum? Itu sih akuisisi secara mereka gitu ya. Tapi kalau secara definisi yang kita obrolkan tadi itu maksudnya friendzone, bro.
Oke. Masalahnya gue belum pernah loh kalau misalkan masuk ke ranah keluarga. Jadi dari topik ini mereka punya pengetahuan baru bagaimana membedakan friendzone dan brotherhood. Itulah kualitas dari konten kita. Kadang teori yang emang ini berkualitas. Emang ini berkualitas. Kadang teori yang kita buat itu valid. Atau dipaksakan. Oke, kalau misalkan terjebak dalam keluarga nih, berarti kalau misalkan ada suatu, misalkan nih taruhlah cewek dan cowok ya, cewek dan cowok ini kenal, terus keluarganya udah kada kenal, cuman dia tuh misalkan salah satu cewek atau cowoknya suka dengan antara itu, terus dia emang sudah terbiasa terlibat dengan keluarganya, udah kenal, misalnya udah makan bareng, udah tidur bareng, gitu maksudnya tidur di rumah bareng dan semuanya gitu. Itu jadi itu juga kalau misalkan ketika yang salah satu ada yang mengungkapkan perasaannya tiba-tiba ditolak gitu dalam perasaan karena ya kita mah cukup saudaraan aja gitu. Oke, gini deh, cara biar kita gampang memahaminya ya, di teman-teman di luar sana juga. Kalau misalkan brotherhood itu pasti bermulanya dari hubungan keluarga. Jadi bukan kita dulu yang menjalin hubungan gitu. Jadi brotherhood itu keluarga dia, keluarga dalam agama itu tuh dilarang loh kalau misalkan saudara sama saudara. Bukan saudara gitu sih, bukan saudara-saudara juga maksud gua. Jadi kayak teman babeh lu itu punya teman babeh lu itu punya anak gitu. Nah, misalkan kalau lebaran atau kalau momen-momen itu lu berkunjung atau silaturahmi gitu. Tapi kan gini, berbicara di lapangan itu kan orang biasanya ada yang ketemu gede gitu biasanya. Ada yang ketemu gede? Dalam artian yang klien tuh kayak ya nggak ada hubungan darah, ya teman aja tapi sudah menganggap itu sebagai saudara. Gimana tuh kayak gitu? Kata gue tadi, jadi spesifikasinya itu harus dibedakan. Itu maksudnya friendzone menurut gue. Tapi pas di lapangan karena gue bersikup berargumen itu untuk menguatkan brothernya. Sebenarnya itu. Jadi brother itu kan kalau brother itu kalau bahasa Inggrisnya tuh lelaki ya. Jadi kayak lelaki gitu. Terus ada nggak sister John gitu? Ada nggak sister John? Berarti itu ada gay. Itu gay ya berarti. Ini perlu diluruskan dulu ini. Berarti konten kita pas. Karena tidak bermanfaat. Ini kan segmen yang tidak bermanfaat. Aduh. Jadi harus diluruskan dulu itu maksudnya brother gimana sih? Menurut pandangan gue kan, jadi pandangan itu kan nggak perlu diperdebatkan. Ya nggak perlu dibenarkan juga lah. Perlu dibenarkan. Menurut gue sih untuk memperkuat kata brothernya gitu, brother dan sister John harusnya kan gitu. Bunyi benarnya gitu. Menurut gue itu diawalinya dari hubungan keluarga. Dari hubungan keluarga, bukan hubungan dalam arti intim gitu ya. Kayak lu kenal sama babeh lu punya temen terus lu kenal secara gak langsung gitu. Nah tiba-tiba lu naksir sama anaknya atau sebaliknya gitu. Nah itu sih. Tapi istilahnya jatuhnya sama sih, bakal menimbulkan kecanggungan atau misalkan ya udah kita udah terlalu dekat dari kecil, misalkan lu udah anggap gua anggap kakak sendiri gitu, bakal gitu. Terus kalau misalnya yang tadi di luar sana yang nggak ada hubungan keluarga, jadi bukan brother juga. Bukan brother, itu friendzone. Udahlah sepakat aja. Biar kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Next. Oke. Terus apa lagi Tim? Yang dibahas? Cara menghindarinya. Cara menghindarinya gimana? Karena gue paling sulit untuk menghindari timbulnya perasaan. Gimana menurut? Karena lu kan udah punya pengalaman diblokir, memblokir, delete kontak, mute gitu. Gimana cara menghindarinya? Bentar, berikan waktu saya berpikir. Nah, overall ya, kalau misalnya berbicara cara menghindari, ya karena kan tadi pertemanan yang timbul perasaan itu karena biasanya karena hubungan yang terlalu intens dalam komunikasi, ketemu yang terlalu intens, kemudian tidak mengontrol perasaannya sendiri dalam artian misalkan ya bisa aja nih misalkan lu tuh putus dari salah satu cewek, tiba-tiba lu curhat ke temen lu yang cewek, nah tiba-tiba yang teman lu cewek itu datang untuk mengobati gitu. Sembari misalnya, nah tiba-tiba lu ada rasa nyaman karena sudah merasa tersembuhkan. Ya menurut gua hindari kayak gitu. Berarti cara yang pertama untuk menghindarinya adalah ketika kamu terluka jangan sampai mencari dulu yang lain. Apalagi teman dekat gitu kan. Itu kemudian kurangin circle yang memang teman lawan jenis menurut gua. Karena dibalik kata dia teman dekat, biasanya antara cewek dan cowok ya pasti ada aja yang selalu suka dan jatuh cinta. Tapi istilahnya kalau kita mengacuhkan penyebab atau pentingnya menghindari circle itu ya,
Itu wajar kan? Wajar. Maksudnya wajar. timbul rasa suka itu wajar kan? Wajar. Cuman kan kembali lagi kita harus mengontrol perasaan kita. Ya, Apalagi istilahnya cenderung mengorbankan teman untuk pertemanan, pelampiasan pertemanan gitu. kita pulih dari Iya, luka gitu. Jadi menurut gua yang lebih baik batasilah circle dengan lawan jenis. Lebih baik memang berteman ya sesama inilah, sama jenis. sesama jenis. Tapi hubungan lawan jenis. Hubungannya ya. Kayak gitu lah, ibaratnya seperti itu. Jadi memang kiat-kiat kita sih dalam pertama itu. Terus Dua berarti itu ya. itu dua. Selanjutnya yang paling saran yang paling dari gua mah itu kenalian perasaan aja udah. Mengenali perasaan. Iya. Kalau misalkan nih, ada pilihan nih, lu suka ke temen yang lu suka ke sosok yang bukan temen lu, terus lu suka juga sama sosok yang temen lu gitu. Misalkan mendominasinya tuh lu suka ke temen, baiknya milih mana? Kan lu yang bilang kan tadi harus mengontrol perasaan. Kalau misalkan lu kasusnya kayak gitu, Gimana coba? kan mengontrol perasaan ya. Lu suka ke temen lu, terus lu suka juga ke orang selain temen lu gitu. Benar Oke. gitu? Ngerti? Oke. Tapi si rasa lu tuh didominasi oleh perasaan suka lu ke temen lu. Misalkan temen lu suka ke temen lu itu 60%, ke orang yang bukan temen lu itu 40%. Kok bisa gitu ya? Bisa dibagi dua gitu emang bisa ya? Emang bisa? Kita bisa dibagi. selingkuh perasaan itu banyak terjadi. Emang bisa ya? Emang bisa ya? Bisa. Bisa nggak? Bisa nggak? Jawab dong. Bisa. Oh bisa. Bisa. Kalau misalkan menurut gue, kalau misalkan Ini kita kembali ke kontrol perasaan ya. Nah, kalau misalkan hemat gue ya kayak gitu ya, kalau misalkan teman lu yang itu memang dia punya perasaan yang sama, kenapa tidak? Oke. Tapi kalau misalkan tidak, ya udah jangan deh. Ya Yang udah. ini yang ini, udah kita aja. Balik ke kembali ke bukan kembali sih. Kita akhiri dengan konklusinya aja. Oke, boleh. Kalau misalkan Prejon dan Berderjon itu kan secara pahitnya gitu ya, bisa merusak pertemanan kan. Iya, pertemanan kekeluargaan ya. Bener, jadi kita asal ayah ada kecanggungan gitu. Baiknya itu dihindari atau biarkan natural. Kalau sudah terjadi, terima keadaan. Kalau Terjadi itu misalkan dalam arti apa? Terjadi sudah ada perasaan. Oh, Terima biarkan. keadaan. Kalau misalkan dia memang tidak ada perasaan. Kalau misalkan dia memang ada perasaan, kejar. Oke, jadi Tapi kalau misalkan belum, ya hindari udah sih. jadi dua langkah itu sebenarnya boleh Boleh sah-sah saja. sah-sah saja tergantung kita di lapangannya gimana. Di lapangan gimana? Oke, teman-teman semua, jika Anda atau Prejon Anda merasakan hal yang sama, kejar. Iya. Kalau misalnya enggak, hindari aja. Hindari aja. Mengobati yang mencegah lebih baik daripada mengobati. Itulah segmen kita yang tidak bermanfaat dan malam ini. Kita akan kembali di segmen selanjutnya yang jelas tidak manfaat kembali. Yang makin tidak berbobot. Bersama gue Egi Bak. Saya Andi Ciluk. Salah lu, harusnya Andi Kekok. Bersama gue Egi Bak. Bersama saya Andi Bakeko. Tanya. Kekok gua, aduh. Kekok gua lu. Bersama saya Egi Bak. Bersama saya Andi Kakek. Kita berdua Egi Andi Bak. Bakokek. Terima kasih. Terima kasih.